sekalian, kali ini kita akan mempelajari yaitu soal PAI terbaru bagian tes teknis P3K 2021 lagi ya. Kita kembali mempelajari soal file ini, PAI ini ya teman-teman, karena banyak sekali permintaan dari teman-teman yang ingin tes P3K ini, yaitu ingin FR yang keluar pada saat tes SKB dan P3K guru PAI di tahun 2020 kemarin ya teman-teman, yaitu angkatan 2019. Jadi teman-teman sekalian, ini berdasarkan pengalaman pribadi dan juga soal-soal ini berdasarkan yang admin dapat saat tes dari kawan-kawan yang tes terlebih yang kemarin. Jadi admin rangkumkan menjadi satu di sini. Maaf ya teman-teman jika ABCD-nya itu tidak lengkap, karena ini yang saya tampilkan, yang admin tampilkan ini yaitu berdasarkan ingatan yang kuat seperti itu. Tidak semuanya itu dia ingat seperti itu. Jadi ini berdasarkan ingatan saja, yang ia ingat saja seperti itu ya teman-teman sekalian. Lanjut, sebelum belajar kita terlebih dahulu seperti biasanya berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Oke, lanjut ke FR PAI nomor 1. Ya, teman-teman sekalian, yang admin janjikan tadi, yaitu langsung saja. Nomor 1 itu disajikan sebuah ayat surah Al-Furqan ayat 32. Pertanyaannya, hikmah diturunkan Al-Quran secara berangsur-angsur untuk meneguhkan berangsur-angsur itu apa seperti itu. Jadi jawabannya kemarin yaitu untuk meneguhkan hati Rasulullah. Dan ada lagi diksi yang lain ya teman-teman sekalian. Di sini yang kita ingat isian yang saya ambil, yang saya ingat sesudah itu, yang ujungnya itu ibaratnya itu lupa ya karena panjang sekali ya. Terus lanjut ke soal nomor 2, yaitu disajikan potongan ayat An-Nisa ayat 11 tentang waris. Diminta untuk menyebutkan bagian waris dari ayat yang berikut. Ingat ya, ayat yang ini ya teman-teman, yaitu di sini saya ambil karena ada salasa mata roka ya. Jadi di sini kajinya saya ambil di 2/3 bagian ya teman-teman. Silakan teman-teman buka, yaitu ayat tentang waris ini. Jadi yang Anisa ya, ayat 11. Teman-teman boleh buka. Nah, ambil bagian yang ini ya, yang admin letak ini ya. Nah, yang admin gariskan ini, tolong teman-teman pelajari seperti itu. Apa ini ya? Nah, yang admin ini apa artinya? Kalau admin kemarin memilihnya yaitu 2/3 ya teman-teman sekalian. Lanjut ke soal nomor 3. Dibuat contoh kasus seorang diminta untuk menjadi saksi dalam persidangan. Kita diminta menyebutkan ayat yang memerintahkan agar menjadi saksi yang adil. Pilihan jawaban berisi potongan ayat A sampai E, itu ayat semua ya teman-teman sekalian. Nah, kalau saya tadi jawabnya yaitu kemarin potongan ayat Al-Maidah ayat 8 ya. Ada ya ayyuhallazina amanu, jadi di ujungnya itu ada suhada bil qisti. Itu yang saya pilih kemarin. Lanjut ke soal nomor 4, yaitu ada penelitian yang menerangkan bahwa sel kanker akan mati jika sering dibacakan ayat Al-Quran. Pilihannya potongan ayat semua ya, A sampai E. Nah, ini ya saya lupa sekali teman-teman sekalian, tetapi saya mendapatkan FR yang teman saya kirim kemarin sudah admin bahas di ayat-ayat tentang yang keluar di saat tes SKB kemarin. Cek di video admin yang ada di ayat-ayat Al-Quran dan hadis yang keluar pada saat tes SKB. Itu sudah admin upload ya ke sini ya, ke YouTube admin kemarin. Lanjut ke soal nomor 5. Disajikan satu hadis, kemudian diminta untuk menentukan yang digarisbawahi termasuk unsur sanad, matan, atau rawi. Jadi di sini ya teman-teman sekalian, yang sanad, matan atau rawi ini teman-teman harus tahu dulu ya. Misalkan ada an Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu kan termasuk dari sanadnya. Kalau misalkan ada matannya, berarti matan itu isinya seperti itu. Yang misalkan innama bu'istu liutammima, yang misalkan ada hadisnya apa ya kemarin ya yang masuk itu ya, hadisnya itu tentang thalabul ilmi. Nah, Pak Bawahu yang itu kan masuk. Nah, di garis bawahi yang kemarin itu admin dapat, yang di garis bawahi itu adalah sanadnya teman-teman yang paling depan. Jadi mulai di call itu ya,
mulai dari An Abi Hurairah ya, itu yang digarisbawahi. Jadi teman-teman itu mudah lah untuk guru agama ya. Terus yang nomor 6 ada tajwid. Tajwid itu ada 4 ayat. Kita diminta menentukan ayat pada nomor berapa yang terdapat bacaan Qalqalah Kubra. Salah satu pilihannya ayat dalam surat Al-Falaq. Jadi teman-teman nanti ada potongan ayat ya, 4 ayat seperti itu. Nanti teman-teman itu dipilih, disuruh ada berapakah Qalqalah Kubra di atas. Nanti ada 5, jawabannya ada 4, 3 seperti itu saja jawabannya. Tapi di atas itu ayat ya teman-teman sekalian. Jadi nanti itu yang seperti menunjukkan tajwid juga sama seperti itu ya. Ditunjukkan ayat di atas, nanti teman-teman harus menunjukkan berapakah hukum tajwid di ayat di atas seperti itu ya. Nanti teman-teman disuruh jawab seperti itu. Lanjut ke soal nomor 7, yaitu disajikan dua gambar masjid masih sama dengan reper yang kemarin, yaitu Masjid Cordoba dan Masjid Al-Aqsa ya. Jadi teman-teman harus tahu membedakan mana Masjid Cordoba dan mana Masjid Al-Aqsa. Jadi Masjid Cordoba itu ya kan yang berada di Spanyol, yang Masjid Al-Aqsa itu yang ada di Palestina ya teman-teman. Harus tahu ya, silakan searching di Google teman-teman sekalian. Ya, di sini ada juga disajikan sebuah ayat Quran. Kita diminta menyebutkan yang bukan termasuk sumber hukum dalam Islam. Pilihannya A. Al-Quran, B. Hadis, C. Ijma', D. Qiyas, E. Ihtisan. Jadi nanti itu disajikan Al-Quran kemarin itu. Jadi dalam itu tuh ada yang dinamakan yang ayat itu keluar itu ta'atilah Allah dan Rasul dan ulil amri itu ya teman-teman. Jadi ihtisan itu tidak ada ya. Jadi itu jawaban yang kemarin yang admin pilih, yaitu ihtisan. Terus nomor 9, ditanyakan kedudukan hadis yang kurang lebih. Artinya tidak ada pernikahan kalau tidak ada wali, yaitu la nikahu bil waliyih itu ya. Jadi itu hadisnya mutawatir teman-teman sekalian ini ya. Jadi isiannya itu ada nanti ada aziz, masyur, gharib, ahad dan itu muter. Banyak sekali hadisnya teman-teman yang keluar kemarin, tapi kita harus memilih itu hadis mutawatir, apa aziz, apa masyur, apa gharib, apa ahad seperti ya. Jadi teman-teman kemarin sudah di searching, sudah dicari bahwa itu adalah mutawatir. Lanjut ke soal nomor 10, yaitu disajikan ayat Al-Maidah ayat 6, diminta untuk menyebutkan urutan rukun wudhu yang sesuai dengan ayat. Ya, jadi rukun wudhu yang sesuai dengan ayat tersebut ya, Al-Maidah ya ayat 6. Jadi silakan teman-teman lihat, yaitu ada muka, tangan sampai ke siku, mengusap kepala, dan kaki sampai mata kaki ya teman-teman. Jadi ada 4 itu ya teman-teman. Jangan salah, karena yang lain-lain itu adalah sunnahnya. Jadi kalau nanti disajikan ayat Al-Maidah ayat 6 seperti itu, nanti teman-teman silakan cek ya Al-Maidah ayat 6 yang di video admin yang kemarin sudah admin upload ayat-ayat yang keluar pada saat tes SKB dan P3K di tahun 2020 kemarin. Silakan teman-teman cek di situ ya. Terus nomor 11, yaitu disajikan ayat Quran surat atau ayat 103. Diminta untuk menjelaskan perbedaan zakat dengan pajak. Ya, ini kemarin masuk teman-teman. Jadi KJ-nya itu, zakat itu berfungsi untuk membersihkan dan mensucikan harta ya, perbedaan zakat dan pajak. Kalau yang pajak nanti ada lagi ya. Nanti itu tuh disambungkan apa namanya, kalau pajak itu untuk apa namanya itu perintah seluruh umat, seluruh bukan umat ya, seluruh warga negara yang ada di suatu tempat. Itu keseluruhan, tidak ada muslim atau non muslim seperti itu. Jadi kalau zakat itu untuk membersihkan harta, kalau pajak itu untuk apa namanya itu kemarin itu membayar apa nama itu kewajiban terhadap pemerintah seperti itu ya teman-teman. Jadi teman-teman silakan cek ya di Google, silakan searching. Ya, lanjut ke soal nomor 12 ya teman-teman. Negara kita bisa menjadi aman dan bebas dari kejahatan atau kriminal apabila A ada jaminan kepastian hukum, B ada jaminan kesejahteraan, D ada B, C itu pemenuhan kebutuhan hidup. Jadi ini lupa teman-teman karena banyak sekali pilihannya. Jadi itu adalah A ya, karena ada jaminan kepastian hukum. Itu ya isinya teman-teman. Lanjut ke soal nomor 13, itu ada kunci keberhasilan Khalifah Utsman
di situ ada ya teman-teman, yaitu di sini isinya ada ayat itu membuat undang-undang, mentaati undang-undang, menegakkan undang-undang. Jadi kalau kita mau tahu ini teman-teman, silakan cek yaitu apa nama itu keberhasilan dari Khalifah Utsman. Jadi Khalifah Utsman ini dapat apa nama itu menghukum seseorang itu berdasarkan undang-undang tersebut. Jadi undang-undang tersebut yaitu dengan ada undang-undang, adanya peraturan hukum seperti itu, semua penduduk di Madinah maupun Mekah dan seluruh Jazirah Arab itu tunduk terhadap pemerintahan Khalifah Utsman. Jadi itu ya teman-teman. Lanjut ke soal nomor 4. Ali pengusaha yang sukses berniat memberikan hibah sebuah masjid kepada ustadz. Maka status hukumnya ya itu adalah sah ya, karena tergolong suatu yang bisa dimanfaatkan ya. Jadi itu menghibahkan, bukan wakaf ya teman-teman sekalian. Kalau wakaf itu tidak bisa dikasihkan dengan salah satu seorang, namun untuk kemaslahatan umum. Tapi di sini ada hibah, itu saja pilihannya. Kalau B dan C itu sah, tapi alasannya lupa. Jadi banyak ya. D itu batal karena tergolong sesuatu yang tidak boleh dimiliki. Itu juga salah ya. Karena kita bisa menghibahkan masjid itu kepada seseorang ya teman-teman sekalian. Itu kan soalnya. Tapi kalau lebih bagusnya itu wakaf. Tapi di soal seperti itu ya teman-teman. Kita harus mengikuti apa yang diinginkan oleh soal teman-teman sekalian. Jangan teman-teman mengikuti hati nurani teman-teman sekalian. Oh tidak bisa, ini lebih bagus wakaf seperti itu. Jadi teman-teman kuncinya seperti ini saja ya teman-teman. Ini tips dari admin. Jadi nanti teman-teman itu membaca soal. Nah, apa yang diinginkan oleh soal tersebut, bukan yang diinginkan oleh kita. Itu saja. Karena soal itu banyak sekali menjebak dan soal itu banyak sekali yang kita belum paham seperti itu. Jadi kita bacanya itu sekali saja kan, kita tidak bisa baca lama-lama karena waktu itu sangat mepet sekali teman-teman sekalian. Lanjut ke soal nomor 15. Contoh kasus tayamum dengan tepung ya, banyak di keluar di FR ya, tidak sah ya teman-teman, karena tepung itu sudah mengandung bercampur dengan zat-zat yang lain, dan juga tepung itu bukan termasuk apa namanya itu sumber daya alam yang bisa dijadikan untuk beristiharah, untuk bersuci teman-teman sekalian. Lanjut ke soal 16, itu ada Andi itu sering melakukan sholat berjamaah di masjid. Yang bukan keutamaan dari sholat jamaah yaitu, ini ada A teman-teman. Dengan rajin sholat berjamaah Andi terlihat seperti orang takwa. Ini ya. Ini yang bukan keutamaan. Ingat kemarin itu soal ini banyak sekali kecuali yang bukan. Jadi kita banyak terjebak di situ ya. Yaitu B itu sholat jamaah itu lebih utama 20 derajat, betul. C itu sholat jamaah dapat menjalin persaudaraan, betul. Jadi yang di sini yang tidak yang bukan ya. Keutamaan dari sholat berjamaah itu apa? Jadi A teman-teman. Lanjut ke nomor 17, yaitu Pak Anto selalu mengajak putranya yang berumur 6 tahun sholat di masjid. Pertanyaan hukum yang sesuai dengan di atas, kecuali ini ada semua pilihan baik kecuali putra Pak Anto wajib sholat di masjid. Nah ini ya, semua pilihan itu baik-baik sekali, tetapi ada pilihan yang lain, pilihan gandanya itu putra Pak Anto wajib sholat di masjid. Itu jadi isinya teman-teman. Lanjut ke soal nomor 18. Ya, lanjut ya teman-teman sekalian, yaitu soal nomor 18 ini yaitu ada satu hadis dari Aisyah radhiyallahu an bertanya kepada Rasulullah, intinya kalau tidak punya sesuatu utamakan kalau kita punya sesuatu utamakan memberi kepada tetangga yang rumahnya, ya ini ya teman-teman, A dekat, B jauh, C besar, D kecil, dan E itu yang warga jauh ya, seperti itu ya, tempatnya jauh seperti itu ya. Ingat ya, ini teman, yaitu hadisnya yaitu warga dekat ya, yang tetangga di rumah dekat rumah kita, itu ada hadisnya nanti di atas itu, narasinya itu hadis ya teman-teman. Lanjut ke soal 19, itu hikmah dari piagam Madinah ya. Dari hikmah piagam Madinah sudah admin bahas kemarin di soal fai, di awal-awal admin mengupload video tentang soal fai teman-teman. Itu ada ya, hikmah piagam Madinah itu apa ya dalam implementasi kehidupan sehari-hari pada saat ini. Lanjut ke soal 20 ya. Jadi di sini nomor 20 ini ada tabel perkembangan masa Abbasiyah dan Umayyah. Ya, masa Abbasiyah dan Umayyah itu di sini nanti diacak ya. Jadi kita disuruh memilih mana apa nama itu
masa Abbasiyah dan mana masa Umayyah. Kalau masa Abbasiyah itu ada perkembangan pendidikan dan Baitul Hikmah, kalau Umayyah itu pencetakan mata uang. Terus nanti nomor 22 ada juga disajikan ayat tentang surah Al-Nahl ayat 66. Air yang mendatangkan banyak manfaat. Nah, di sini ada ya. Ini ada ma'a ya. Nanti ada nanti di An-Nahl itu silakan teman-teman buka nanti narasi itu ayat ya. Jadi pilihannya nanti air apa yang dalam ayat tersebut. Itu kemarin itu ada namanya ayat susu kalau tidak salah kemarin. Silakan teman-teman buka An-Nahl ayat 66. Terus nomor 23 itu ada dakwah Sunan Bonang menggunakan suluk wijil. Jika diterapkan pada masa sekarang seperti A. Pai, pendidikan agama Islam, B. Tauhid, C. Sastra. Ya, jadi suluk wijil itu adalah sastra ya teman-teman, yaitu bahasa. Yang mana Sunan Bonang yaitu menggunakan suluk wijil itu jika pada saat dakwanya. Terus nomor 24 ada Rasul yang memiliki sifat tablik. Jika ingin mewarisi sifat Nabi, kita harus menjadi ya hati-hati dengan jawaban, semua sekilas sama. A. Dai, B. Ustadz, C. Penceramah, D. Mubalik. Jadi pilihannya paling pas yaitu mubalik ya teman-teman. Jadi di sini kemarin banyak yang salah teman-teman, yaitu banyak yang memilih dai ya. Jadi kita itu memilih mubalik. Nomor 26, Pak Tono meninggal pada usia 54 tahun. Hal ini merupakan contoh A. Takdir mu'alak, B. Kodo, C. Qadar. Di antara pilihan ganda, pilihan takdir mubram, mungkin penulis soal mau kita berpikir 2 kali. Ya, di pilihan ganda tidak ada ya takdir mubram ya. Ini kemarin sudah admin bahas, yaitu yang saya bahas ini kemarin itu takdir umri teman-teman. Yang mana perjanjian manusia itu dengan saat di alam alam ruh itu, bahwa kita itu ada batas umurnya seperti itu. Jadi takdir umri itu kita sudah melakukan perjanjian dengan Allah di alam ruh pada saat sebelum kita lahir. Itu ya teman-teman sekalian. Itu kemungkinan salah ya, yang B itu kodo itu ya. Silakan teman-teman buka lagi referensinya apa itu takdir umri itu ya. Terus lanjut ke nomor 27. Menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jalani, bersyukur itu tidak cukup hanya mengandalkan lisan dan perbuatan kita saja, tetapi harus dengan hati teman-teman sekalian. Ada kauli, bihati, cijinan seperti itu ya. Nanti ada banyak sekali pilihan. Ya, itu ya teman-teman sekalian. Semoga apa-apa yang disampaikan oleh saya ini dapat bermanfaat untuk teman-teman yang ingin tes pada jurusan PAI P3K di tahun ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-temannya. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua.